Maka bagi pejalan-pejalan, pengembara meniti jalan Allah, menuju kepada jalan Allah, para salik, para murid, para santri yang menuju, yang mengembara di jalan Allah, kalau pengembaraannya yang dilakukan benar dan pas jalannya, mereka, kita semua akan mendapatkan yang namanya khodam malaikat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtari wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sari fis sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfajunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan nikmat, rahmat dan cucuran karunia-Nya. Gak kita dapat melaksanakan aktivitas, terutama aktivitas beribadah kepada Allah, khususnya di Ramadan ini. Semoga Allah meridhoi kita dan selalu memberikan rahmatnya buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nama kita tercatat dalam catatan baginda Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhullah Ahmad.
Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada, malam ini kita sengaja membahas menaikkan kaji tentang persoalan khodam. Nah, gaji ini dinaikkan bukan berarti kami mengecek khodam, karena kami nggak bisa ngecek-cek khodam. Kalau cek khodam dilihat sebelah. Ini diangkat supaya kita untuk menambah pengetahuan saja apa itu khodam. Nah, khodam itu sesuai dengan judul kan, khodam jin dan khodam malaikat. Nah, ini kita bahas malam hari ini. Jadi sampai kita akan merenungkan, perlukah kita memburu khodam? Nah, itu pertanyaan. Pentingkah kita minta cek-cek khodam? Lantas khodam itu apa sih? Nah, dalam pembahasan kita tentang khodam, khususnya yang kita bahas di sini adalah penjaga yang didatangkan dari dunia gaib untuk manusia, bukan untuk benda. Jadi khusus yang kita bahas ini adalah khodam yang untuk manusianya. Dan ini banyak diminati, bahkan di kalangan sebagian ahli mujahadah dan orang-orang yang beriyadah. Tapi kadang-kadang caranya yang kurang benar. Kalau kita bermujahadah dan riyadhah itu ya khususnya untuk menuju kepada Allah, bukan ngejar-ngejar khodam. Nah, kadang-kadang sebagian orang yang bermujahadah atau berriyadhah itu sengaja mereka itu berburu, bukan berburu harimau, berburu khodam dengan benar-benar sungguh-sungguh mereka memburu ini, melakukan wirid-wirid khusus, datangi tempat-tempat yang sunyi, terpencil, kuburan-kuburan tua yang angker, yang di dalam gua, di tengah hutan. Nah, yang perlu kita ketahui ya, keberadaan khodam itu memang ada. Ya, kalau ada orang yang mengatakan khodam itu nggak ada, suruh mati duluan dia, biar supaya nampak khodam tuh. Jadi kalau orang yang sudah mati keluar dari jasadnya pasti kelihatan tuh. Kadang-kadang mereka ada sebagian yang nggak percaya dengan khodam ini karena belum ketemu langsung. Berarti kalau mereka nggak ketemu Tuhan, berarti nggak percaya. Ya, ketemu Tuhan baru percaya berarti pengertiannya. Kalau pengertian mereka itu aku nggak percaya adanya khodam, gitu kan. Bahkan ada juga yang tak percaya dengan adanya sihir. Padahal Islam mengajarkan sihir sejak di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya kenapa surat Al-Falaq dan An-Nas itu diturunkan, dikarenakan pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Itu sejarahnya. Itu makanya turun dua surat itu. Ada penyakit ain itu termasuk sihir. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan itu sihir itu adalah penyakit yang dapat membunuh, mematikan. Penyakit ain. Penyakit ain itu dari mata ke mata karena kedengkian. Ada ahli ruqyah tapi nggak percaya sama sihir tuh gimana?
Dia praktisi ru'yah, tapi tak percaya dengan adanya khodam dan sihir. Jadi yang di ru'yah dia itu apa? Jadi khodam itu keberadaannya memang ada, ya. Di antara khodam ini ada yang datang dari golongan jin dan ada juga dari malaikat. Tapi pengertiannya berbeda. Karena khodam yang dinyatakan dalam Al-Quran itu bukan berupa kelebihan atau yang terbit dari basyirah manusia ataupun yang disebut dengan kesaktian, tetapi berupa sistem penjagaan dan perlindungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai buah ibadah yang mereka lakukan. Ini sistem perlindungan itu ya dirahasiakan, sekendak yang urusan Allah bahasanya. Itulah yang disebut dalam ilmu tasawufnya, dalam ilmu hikmahnya walayah. Nah, dalam Al-Quran yang kita baca tadi di awal, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi manusia, kata Allah, ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya di muka dan di belakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Nah, ada satu dalam hadis Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mengikuti bersama kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, dan mereka berkumpul di waktu sholat fajar dan sholat asar. Kemudian mereka yang bermalam dengan kalian naik ke langit. Tuhannya bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya Dia, Allah maksudnya itu, lebih mengetahui keadaan mereka. Di dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Mereka menjawab, mereka kami tinggalkan sedang dalam keadaan sholat, dan mereka kami datangi sedang dalam keadaan sholat. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang mencintai pasti menyayangi. Sang pencinta itu diminta ataupun tidak pasti akan menjaga dan melindungi orang yang disayangi. Kami ulangi, Allah itu diminta ataupun tidak pasti akan menjaga dan melindungi orang yang disayangi, karena sifatnya adalah Ar-Rahman.
dan itu diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi maksudnya manusia kita ini walaupun nggak susah-susah mencari khodam, memburu khodam, ternyata sudah mempunyai khodam-khodam. Bahkan sejak kita dilahirkan. Dan seperti yang di awal tadi kami ungkapkan, khodam itu ada dari golongan jin dan ada dari golongan malaikat. Salah satu khodam malaikat itu mereka menjaga, namanya malaikat hafadho, artinya penjaga. Yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Dan hafadho ini menurut riwayat itu jumlah mereka itu ada 180 dan bergiliran untuk menjaga manusia secara giliran pakai sip di waktu asar dan subuh. Nah, begitulah sistem penjagaan yang Allah berikan buat kita. Seumur hidup akan diberikan sebagai selama fitrah manusia itu belum berubah. Tapi karena fitrah itu terlebih dahulu dirubah oleh kita sendiri sampai tercemar oleh kehendak hawa nafsu dan kekeruhan akal pikiran. Akibatnya apa? Mata hati kita yang semula cemerlang menjadi tertutup oleh hijab dosa-dosa dan karakter-karakter yang tidak terpuji. Jadi sistem penjagaan itu menjadi berubah. Baik, mari kita bahas tentang sedikit pengertian setan. Jadi jangan dibayangkan selama ini kita pikirkan setan itu berwujud. Maksudnya gini, ada bentuknya gitu. Ini jumpa kuntilanak, setan gitu. Kuntilanak ya kuntilanak, pocong setan. Setan menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata syaitanah. Syaitanah, ba'udah. Jadi syaitanah itu artinya ba'udah, yang artinya itu jauh. Maksudnya apa? Jadi yang maksud dengan setan itu adalah makhluk yang jauh dari kebaikan. Ingat ya pengertiannya. Setan itu adalah makhluk. Makhluk di sini nggak disebutkan. Yang penting dia yang bernama makhluk yang jauh dari kebaikan. Ajik ngerusui tetangganya aja, setan lah. Jadi nggak disebutkan di sini. Jadi setan itu berasal dari kata bahasa Arab syaitanah, ba'udah atau jauh. Terus sifatnya itu ya cenderung mengajak makhluk lain, jin dan manusia itu untuk supaya jauh dari kebaikan. Kalau setan itu dari golong setan itu masuk membisikkan kepada jin, berarti itu setan dari golongan jin. Berarti namanya setan jin. Kalau kepada manusia berarti setan manusia. Nah,
manusia itu bisa menjadi setan manusia kalau setan jin telah menguasai hatinya, sehingga perangainya menjelma menjadi perangai setan. Makanya nggak boleh kalau semarah apapun kita kepada orang, apalagi sama anak sendiri. Marah sama istrinya, sama suami, sama anaknya, dasar anak setan. Loh, anaknya setan berarti yang lahirkan bapak mamanya siapa? Mbak setan. Kadang marah sama istrinya dibilang setan, malam dibawa tidur, berarti tidurnya sama setan. Dasar kok istri setan, suami setan, malam dikelonin juga, mereka kelonan nama setan dia. Ya. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya setan tidak meliputi hati anak Adam, pasti dia akan melihat alam kerajaan langit. Nah, berarti yang selama ini menutupin hijab kita sehingga kita sulit sekali untuk khusyuk, untuk tidak bisa melihat hal yang baik, ataupun sulit sekali untuk mengenal Allah, merasakan kenikmatan, kelezatan dalam kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini, kata Rasulullah, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Kalau sekiranya, kata baginda Rasulullah SAW, setan tidak meliputi hati anak Adam, lantas dalam menggoda manusia, membisikkan kepada manusia itu, setan itu melalui mana? Rasulullah ini memberitahu, membocorkan hal itu. Inna syaitan, tar dulu, lupa saya. Inna syaitana la yajri min bani Adam majrad dimi fadayyiqu majariya bil ju'. Nanti dikritik kalau salah-salah ya. Kata baginda Rasulullah SAW, inna syaitan, sesungguhnya setan masuk, mengalir ke dalam tubuh anak Adam, mengikuti aliran darahnya. Maka sempitkanlah jalan masuknya, kata Rasulullah, dengan kurangi makan. Artinya di sini pengertian dari tafsirannya, masuknya dengan puasa. Jadi banyak puasa, kurangi makan, makan yang tidak bernyawa. Satu, makan jangan berlebihan. Itu puasa, khususnya di Ramadan. Maka kalau dikatakan itu bahwa Ramadan itu setan-setan dibelenggu, itu sebenarnya kita sendiri yang membelenggu itu. Sedangkan urat darah dijadikan jalan untuk masuk dalam hati. Apa tujuannya setan memasuki itu, melalui jalan itu? Bertujuan supaya dari hati itu setan dapat mengendalikan hidup manusia. Maka Allah dan Rasulnya menganjurkan kita itu untuk memperbanyak puasa. Insya Allah dengan melaksanakan ibadah puasa secara teratur dan istiqomah, di samping kita dapat menyempitkan jalan masuknya setan dalam tubuh kita,
kita dapat menguasai nafsu, syahwat kita sendiri. Nafsu itu nggak bisa dibunuh ya. Gimana nafsu dibunuh? Dikendalikan. Kalau nafsu dibunuh tuh nggak ada yang makan, nggak ada yang tidur, nggak ada yang kawin. Kan kasihan nganggur perempuan-perempuan kan. Di nafsu itu bukan dibunuh, dikendalikan. Itulah tanda sempurnanya manusia. Kalau nggak ada nafsu kita, budek kita sama perempuan. Sama duit nggak selera. Lantas apa kuncinya? Allah memberikan kunci kepada kita. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'if minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was minasyaitan, dari setan, tadzakkarun, mereka berzikir kepada Allah, fa idzahum, maka ketika itu juga mereka mubassirun, melihat. Al-Arab. Jadi selain kita berpuasa, Allah memberikan kunci buat kita. Kita harus melaksanakan zikir dan wirid-wirid yang sudah diistiqomahkan. Bahkan yang lebih bagus adalah zikir yang sudah ditalkinkan dari guru kita, yang sudah diijazahkan, kita amalkan. Jadi kalau kita rajin terus berzikir, tazakkaru, kita akan mubsirun, melihat. Hijab itu akan hilang dari hati kita. Kita akan melihat dengan mata hati, tembus pandang. Iya, rugilah zikir nggak melihat. Jadi sama kita memanggil tukang bakso, bakso, tapi mata kita merem, baksonya udah datang sama kita. Baksonya udah di depan kita panggil aja. Kenapa? Matanya kita tertutup. Bakso. Kata tukang baksonya ngamuk. Aku udah di depanmu, Wak. Makanya matanya dibuka supaya kita ngelihat tukang baksonya kalau udah datang. Beli tenda tuh. Abang tukang bakso, mari sini. Aku mau beli. Maka zikir kita, wirid kita itu jangan kemana-mana tujuannya ke Allah. Ilahi anta maksudi. Jadi mulai sekarang itu jangan lagi, nggak usah kejar-kejar zikir kita riyadho untuk mengejar khodam itu apa? Khodam itu udah dipersiapkan Allah sejak kita lahir. Ngapain cek khodam lagi? Itu apa rupanya cek khodam itu? Bisa nolong kita dalam kubur. Tanyaan ketika marot buka, kata mungkar nangkir dalam kuburan tuh. Tanya aja mah khodamku malaikat gitu. Mana bisa? Nggak bisa itu khodam ditanya. Tanya aja mah khodamku gitu. Lebih bagus cek kolbu. Mbah, cek kolbu mbah, itu cek kodam. Ya masing-masing keinginan manusia lah. Kita ini cerita untuk hal yang lebih baik ya.
Maka azamkan zikir itu, cari guru yang belum berguru di wilayah masing-masing, berdoa kepada Allah untuk supaya kita ditalkinkan oleh guru mursyid. Zikir salawat itu juga harus bersanad, sanadnya harus jelas, nggak asal comot aja di mana-mana. Oh, aku ngamalkan zikir ini dari PT, wah semalam beranda lewat. Nah, itu ya udah minta PT, minta ijazah sama PT aja situ. Jadi kalau kita sudah berhasil menolak setan jin dalam diri kita ini, maka khodamnya yang asalnya setan jin akan berganti menjadi golongan malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatul alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau udah Allah yang mengatakan ini, Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga kita, yang melindungi kita, dan kita sudah diantarkan dengan hidayah Allah, kita sudah kenal dengan Allah. Dalam zikir kita melihat Allah dengan mata hati kita. Maka bagi pejalan-pejalan, pengembara meniti jalan Allah, menuju kepada jalan Allah, para salik, para murid, para santri yang menuju, yang mengembarah di jalan Allah, kalau pengembaraannya yang dilakukan benar dan pas jalannya, mereka, kita semua akan mendapatkan yang namanya khodam malaikat. Tapi bukan itu tujuannya ya. Jangan pula kita beriadah tujuannya supaya minta khodam malaikat. Jangan. Tujuannya itu ya ke Allah. Dah zikir-zikir aja dah. Ya salatnya penting lillahi ta'ala. Zikir ilahi anta maksudi. Udah itu aja. Jangan bayang-bayang kepingin punya khodam malaikat gini dah. Udah itu udah urusan Allah tuh. Itu makanya kita bisa katakan, kalau seandainya orang itu mempunyai khodam malaikat, itulah yang disebut wali. Maka mereka adalah waliullah. Jadi kalau mereka mengembara menempuh jalan, zikir juga memang, wirid-wiridan juga, tapi dengan hawa nafsunya, yang tujuannya itu memang untuk mencari khodam jin. Ya kan yang dia dapatkan adalah khodam jin, dan ternyata itu setan, maka pengembara itu dinamakan walinya
Saya nggak mau nerusin. Banyak sakit hati nanti. Nah, wali itu ada dua, ada namanya Auliya'ur Rahman, kemudian Auliya'us Syayatin. Auliya'ur Rahman itu wali-walinya Allah. Auliya'us Syayatin itu walinya setan. Itu jenis wali. Dan jangan menunjuk kepada orang. Lihat diri kita sendiri, kita nih bagian yang mana. Kalau selama ini kita niat zikirnya itu hanya ngejar-ngejar setan, ngejar-ngejar supaya kepingin nampak, pingin ada khodam, ya itulah namanya Auliya'us Syayatin. Bagi kita yang menempuh di jalan Allah, baik dengan zikir maupun wirid, mujahadah maupun dengan riyadhah, kadang-kadang kita mengerjakannya di tempat-tempat yang khusus. Bagus, tapi jangan ada niat untuk bertujuan berburu khodam-khodam. Silakan beruzlah, mengasingkan diri, karena Rasulullah SAW juga di Gua Hira mengasingkan diri, tapi tujuannya betul-betul riyadhah, bertawaju, menghadapkan kepada Allah, sehingga turunlah wahyu Allah yang pertama itu. Jadi jangan lagi buru-buru, kadang-kadang sampai rela kita mendatangi tempat-tempat yang sunyi, terpencil, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bisa di hutan. Jadi kadang-kadang kita bisa mengira sebagian kita itu khodam itu bisa diburu di tempat-tempat yang kayak gitu. Kalau dengan cara itu dan ternyata mereka mendapatkan khodam yang diinginin, kata guru kami, kata mursyid kami pernah mengatakan, bisa jadi justru terkena tipu daya setan jin. Artinya bukan jin dan bukan malaikat yang telah menjadi khodam mereka, tetapi sebaliknya, tanpa disadari sesungguhnya kita sendiri itu yang menjadi khodam jin yang sudah didapatkan itu. Akibatnya apa? Beliau meneruskan, bukan manusia yang dilayani jin, tapi kitalah yang akan menjadi pelayan jin dengan selalu setia memberikan sajen kepadanya. Mudah-mudahan kalimat beliau ini dari guru kami bisa dijadikan perenungan buat kita. Kadang pakai kembang telon, bakar kemenyan, ya kan? Kadang-kadang pakai tumbal. Kalau nggak dikasih, pergi itu khodamnya. Nggak dikasih, pergi khodam jinnya. Baik. Kita masuk kepada hakikat khodam itu apa sih? Hakikatnya itu, yang dimaksud khodam itu rahasia bacaan. Jadi yang dimaksud dengan khodam itu adalah
rahasia bacaan yang didawamkan, wirid-wirid yang didawamkan oleh kita. Kalau dengan wirid-wirid itu kemudian kita mendapatkan khodam, maka khodam tersebut hanya didatangkan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan proses yang diatur oleh Allah, kemudian didatangkan dengan izin Allah. Nah, khodam itu didatangkan dengan izin Allah. Ya, hakikat khodam ya, sebagai buah ibadah yang ikhlas semata-mata karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan dihasilkan karena sengaja diusahakan untuk mendapatkan khodam. Tadi di awal sudah kita katakan tuh ya, sudah kita sebutkan. Ya udah, ibadah karena Allah. Kita berzikir wirid karena Allah. Illa yanta maksudi wa ridhaka matlubi. Udah itu aja. Tujuannya mah itu. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Kalau khodam-khodam itu diburu, kita kejar, kemudian orang mendapatkan, yang pasti khodam itu bukan datang dari sumber yang diridhoi Allah. Walaupun datang itu dengan izinnya juga. Ini semua kan atas izin Allah toh. Jadi tanda-tanda sesuatu yang datang dari ridho Allah itu, samping datang dari arah yang tidak disangka-sangka, la yatasib, kondisi dan bentuk pemberian itu juga tidak seperti yang kita kira. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya untuk menyelesaikan urusannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga. Nah, ini kan pernah dengar ayat ini, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini ngamalkannya bukan untuk dikantongi di dompet. 1000 dinar ini perintah Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalau nggak bertakwanya, letakkan tulisan wa may yattaqillah di dompet, ini gimana mau ada rezeki lancar? Yang disuruh Allah tuh wa may yattaqillah, orang yang bertakwa itu yang akan diberikan jalan keluar baginya, bukan ditaruh di dompet, diduduki di pantat lagi kadang-kadang. Ayat Allah kita duduki di bokong, bukan itu maksudnya. Ya diamalkan, ya kita masuk ke dalam ayat itu, baru la yatasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Dan rezeki ini bukan berbentuk uang saja, materi. Semoga teman-teman semuanya diberikan rezeki yang lancar, berkah selalu, usia yang berkah ya. Maka ini dengarkan, ini pun rezeki ini. Dengarkan ini rezeki. Satu rahim kita rezeki. Kita hari ini bisa berdialog rezeki. Jangan. Nah, dengan kesimpulan teman-teman sekalian, khodam-khodam tersebut didatangkan Allah sesuai yang dikehendakinya, dalam bentuk dan keadaan yang dikehendakinya.
bukan mengikuti kehendak kita. Bahkan kadang-kadang bukan dengan ada sebab. Dia nggak ibadah, nggak mujahadah, tapi karena sebab kehendak Allah. Gitu. Jadi kenapa pandangan orang itu kalau kita cerita khodam pasti jin, macan, harimau, leluhur gitu. Karena tercuci otaknya yang selama ini mempelajari khodam itu yang masuk ke diri kita itu ya jin. Jadi tujuan kita, kenapa ini dinaikkan, kita diskusikan supaya kita wirid, kita berzikir, kita mujahadah, kita riyadhah. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya kepada Allah. Masalah Allah nanti dengan kehendaknya ya terserah Allah, kehendak Allah saja. Memberikan khodam ataupun tidak. Dan pasti khodam itu tetap ada. Penjaga itu yang diberikan Allah itu tetap ada dari sejak kita lahir juga sudah ada. Ya. Tujuannya ke Allah saja. Zikir ya zikir. Allah Allah. Oke teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun penyebutan ayat ataupun hadis firman Allah dan hadis Rasulullah ada yang kurang panjang pendek tajwidnya, bacaannya nggak benar, mohon maaf. Jadi kan itu memang bagian dari tempat, karena saya masih manusia yang masih tempat khilaf. Tolong nanti diluruskan. Kalau ada yang mau nambahi silakan naik. Kalau ada yang kurang silakan ditambahi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau enggak ada buat sendiri ya. Mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Satu pantun buat teman-teman sekalian sambil ngopi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan paus, ikan teri, itu nama-nama ikan. Buah rambutan, buah sirsa, buah apel, buah duren. Tolong nanti kirim ke rumah saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.